Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11 IPS sudah hadir semuanya? Ada ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada yang lagi ngambil buku? Oke, baik. Insya Allah ini pertemuan pertama kita ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas masih Al-Farabi ya. Al-Farabi silakan dipimpin untuk berdoa. Pelatihan siap. Pelatihan siap. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian tadi kehadiran alhamdulillah lengkap ya, semuanya sehat, semuanya hadir. Kemudian kita masuk ke materi ya, untuk materi yang pertama atau pertemuan pertama kita di semester pertama ini. Insya Allah nanti ada 3 materi yang akan kita bahas. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang materi mitigasi bencana, upaya mitigasi bencana. Kemudian materi yang kedua tentang kependudukan. Ya. Nah, nanti materi-materi tersebut kita akan bahas selama 1 semester ini. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya, yaitu materi tentang mitigasi bencana. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, atau materi-materi apa aja yang akan kita bahas. Nah, ini ya. Jadi Nah, ini materi-materi tentang mitigasi bencana. Nah, yang pertama kita nanti akan mengenal dulu tentang bencana-bencana apa aja sih yang ada di bumi ini ya. Khususnya nanti di Indonesia, kita akan membahas di wilayah Indonesia. Kemudian dari bencana ini kita lihat nanti manajemennya seperti apa. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah pengaturan ya, pengkondisian seperti apa. Jadi nanti pada saat terjadi bencana, ada apa yang harus dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, kemudian pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Ya, kemudian nanti jenis-jenisnya apa aja, kemudian definisi, komponen, dan juga dampaknya. Oke ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama, nah ini ya. Nah, sambil kalian catat. Nah, Bapak ingin bertanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah terkena dampak dari bencana? Oke, banyak ya. Di sini hampir semuanya terkena atau pernah mengalami terjadinya bencana. Ini kalau kita lihat bencana itu dibagi menjadi 3 ya. Ada bencana alam, kemudian ada bencana non-alam, ada bencana sosial. Nah, baik, dari ketiga jenis bencana ini, tadi ada yang mengacung, ada yang pernah mengalami suatu terjadinya bencana ya. Baik itu secara langsung atau kalian melihat ya, melihat secara langsung. Baik, tadi siapa yang mengacung? Yang pernah? Oke. Rasya ya, Rasya pernah mengalami bencana yang mana?
Bencana non alam yang mana? Wabah penyakit. Apa? Penyakit apa? COVID-19. Betul. Ini salah satu wabah yang mendunia ya atau mengglobal. Jadi wabah penyakit ini terjadi tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara ya. Dan ini dampaknya ini kita harus isolasi ya kalau misalkan terjadi satu wabah penyakit ini. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Siapa lagi yang mengacung? Oke, Dandi. Yang mana Dandi? Saya yang alam sama non alam, Pak. Alam sama non alam. Yang alamnya yang mana nih? Gempa bumi sama banjir, Pak. Gempa bumi sama banjir. Oke, gempa buminya pernah terjadi di mana tuh? Di Surade, Pak. Surade. Surade. Oke, Sukabumi ya. Sama banjir? Banjir di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Oke. Nah, ini gempa ataupun banjir. Kalau untuk gempa mungkin sampai saat ini belum ada yang bisa atau satu alat yang bisa memprediksi kapan akan terjadi gempa. Betul nggak? Hanya kita bisa mempersiapkan bagaimana caranya untuk meminimalisir kerugian ya atau korban jiwa seperti itu. Sedangkan kalau banjir ini biasanya bisa kita prediksi nggak kalau banjir? Bisa. Dilihat dari apa? Satu, perakiraan cuaca. Dua, ya tingginya air sungai. Kemudian intensitas hujan. Ya, ini bisa diprediksi sebetulnya ya untuk terjadinya banjir. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Dengan ya bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, bisa juga dengan menanam pohon ya atau membuat daerah resapan air. Betul. Oke ya. Oke, silakan sambil dicatat ya kalian ininya untuk peta konsepnya. Nanti kita bahas, kita jelaskan satu-satu ya. Dan mungkin kita lihat juga cuplikan-cuplikan video yang pernah terjadinya suatu bencana di satu tempat ya atau di satu daerah. Nah, nanti kita akan buat tulisan ataupun gambar ataupun poster gitu ya. Untuk apa? Untuk upaya pencegahan ya. Upaya pencegahan agar masyarakat itu siap untuk menghadapi suatu bencana. Nah, Bapak sudah buatkan, nanti kalian bisa lihat contohnya. Ini untuk bencana gempa ya. Nah, nanti kalian bisa membuat untuk bencana yang lain. Ya. Nanti ya setelah pembahasan. Nah, kemudian di setiap wilayah juga atau di setiap daerah pasti pernah pernah terjadi suatu bencana ya di satu wilayah atau di satu tempat itu pasti ada ya. Karena bencana tersebut tidak bisa dihilangkan ya. Yang namanya bencana itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir ya. Baik, ini sudah. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Oke, kalau kita lihat di Indonesia ini, semua bencana ini pasti terjadi. Di Indonesia gempa bisa terjadi? Bisa. Tsunami? Gunung meletus? Banjir? Kekeringan? Kalau angin topan? Bisa nggak angin topan? Bisa atau tidak? Mungkin ya bisa terjadi. Hanya dampaknya atau ukurannya anginnya itu tidak sebesar yang ada di negara-negara luar ya, atau negara-negara Amerika contohnya ya. Angin tornado ya, kalau kita lihat angin tornado kalau di Indonesia itu bisa, cuman ukurannya dan jangkauannya itu tidak seluas yang terjadi di Amerika ya, angin tornado. Kalau kita versi kecilnya ya, yaitu angin puting beliung ya. Oke, ini bisa juga terjadi dan pernah terjadi ya. Kemudian gagal teknologi. Nah, ini untuk gagal teknologi apa contohnya?
Ada yang pernah melihat atau mendengar suatu kejadian di mana? Chernobyl, betul, di Ukraina ya. Itu ledakan yang terjadi ya, nuklir terjadi di Ukraina ya. Chernobyl, kemudian gagal modernisasi. Contohnya apa? Gagal modernisasi. Suku pedalaman gagal maju ya. Kenapa bisa jadi kalau gagal modernisasi itu ada satu penolakan. Ya, ada satu penolakan yang dimana si masyarakat itu tidak mau menerima kemajuan. Ya, misalkan contohnya suku-suku pedalaman. Ya, bisa ya pedalaman suku-suku rimba gitu ya, itu mereka akan terjadi penolakan ya. Makanya di sini ada gagal modernisasi. Kemudian ada epidemi. Epidemi ini satu wabah yang bisa muncul yang disebabkan karena satu penyakit gitu ya. Kalau dulu itu ada yang namanya wabah polio. Polio itu jadi si anak itu kekurangan kalsium ya, jadi si tulangnya itu tidak sempurna. Ya, jadi kakinya itu bisa membentuk huruf letter X atau O ya. Nah itu, atau bisa juga epidemi wabah malaria ya, demam berdarah. Nah kemudian ada juga wabah penyakit, banyak ya. Kemudian yang sosialnya ada konflik sosial dan juga teror. Konflik sosial ini bisa terjadi antar suku, ya bisa juga terjadi antar desa ya, antar kelas. Dan satu lagi teror. Nah ini teror ini biasanya pernah terjadi di Indonesia ya, yaitu kejadian pemboman ya. Bom Bali, betul. Bom Bali, bom Tamrin ya. Ini ya. Oke. Definisinya dulu ya. Nah ini menurut kelihatan ya. Menurut undang-undang bencana itu apa sih? Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam. Nah ini ya, peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Nah ini ya, korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah makanya pada saat terjadi suatu bencana, jadi kerugiannya itu bisa banyak ya, selain dari kerusakan, korban jiwa juga psikologis. Nah makanya kalau saat ada kejadian, setelah pasca kejadiannya, itu biasanya tidak hanya memperbaiki dari segi bangunan fisiknya aja, tetapi dari mental masyarakatnya ya. Siapa tahu ada yang trauma gitu ya. Siapa tahu ada yang tertekan gitu ya, dan yang lainnya. Gambarnya beda ya. Hah? Sama. Isinya sama kayaknya ya. Gambarnya aja yang beda ya. Iya gak, Dan? Sama gak?
Sama ya. Sebenarnya sama. Nah, beda gambar. Oh, beda gambarnya ya. Kalau lembaga yang bertanggung jawab kalau misalkan ada suatu terjadinya bencana, kira-kira lembaga apa aja nih? Basarnas, BMKG, BPBD, Tim SAR, BPJS? Enggak ya. BPJS kesehatan ya. Polisi, tentara, damkar, ambulan, oh, pokoknya semua ya. Psikolog juga bisa tadi ya, psikolog. Terapis, OB, bisa ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke definisinya dulu ya. Tadi udah belum ini? Oke, sak. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini bencana alam. Lanjut? Sudah ini? Udah ya? Oke, udah. Oke, lanjut ke definisinya. Tadi kan banyak ya, definisinya dibagi menjadi 3 tadi ya. Ada yang bencana disebabkan oleh faktor alam, ada juga faktor non alam, dan juga faktor sosial. Nah ini kita lihat dulu penyebab yang disebabkan oleh faktor alam ya. Contohnya ada bencana gempa bumi ya. Nah ini ya, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Nah ini ya, bencana yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Oke, yang pertama gempa bumi dulu ya. Gempa bumi ini getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Kemudian gempa ini biasanya disebabkan oleh pergerakan dari lempeng bumi. Nah ini gempa ini pasti semuanya pernah merasakan ya gimana terjadinya gempa. Dari mulai gempa yang kecil sampai dengan gempa yang besar. Karena ini gempa ini ada skalanya ya. Skalanya. Jadi ada kekuatannya gitu ya. Ini skalanya ini biasanya diukur dengan skala Richter ya. Kemudian ada tsunami. Tsunami ya, datangnya gelombang laut yang tinggi dan besar ke daerah pinggiran pantai setelah beberapa saat terjadi gempa. Jadi ini ada kaitannya ya. Pada saat terjadi gempa, kalau misalkan di laut, dia bisa terjadi tsunami. Hanya kalau misalkan di laut itu bisa terjadinya itu kalau misalkan gempanya itu terjadi sekitar 7 skala Richter. Lebih dari 7 ya. Lebih dari 7, kemudian terjadinya di laut, pusat gempanya, nah ini bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Atau selain dari gempa juga bisa dari letusan gunung ya. Letusan gunung contohnya Krakatau, Toba, nah itu bisa terjadi tsunami ya. Kemudian tanah longsor, ya tanah longsor di dasar laut juga bisa terjadi tsunami juga. Ya. Terjadi terekam tahun 2004 ya, pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat ya. Di Sumatera ya, di Aceh. Oke, yang ketiga ada banjir, proses meluapnya aliran air ke saluran sungai yang melewati tebing sungai ya, over top bank. Ya, jadi artinya si intensitas airnya itu naik ya.
Oke, lanjut kekeringan dan tanah longsor. Oke, kekeringan di Indonesia bisa terjadi ya. Kalau misalkan suhu udaranya naik, kemudian masuk ke musim kemarau, nah kemudian ditambah lagi dengan fenomena El Nino, nah itu bisa menyebabkan terjadinya kekeringan. Ya. Keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Nah, biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan yang di bawah rata-rata. Ya, kayak gitu. Kemudian tanah longsor ya. Suatu peristiwa geologi yang terjadi pergerakan massa batuan tanah dengan berbagai tipe dan jenis jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, tanah longsor ini bisa disebabkan atau banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya longsor. Yang pertama karena kemiringan. Nah, jadi kalau kemiringannya ekstrim ya, lebih dari 30 derajat, nah itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Kemudian yang kedua, selain kemiringan bisa juga disebabkan karena tidak adanya vegetasi atau penahan ya, penahan dari tanah. Jadi vegetasi ini sangat penting, apalagi vegetasi yang ditanam, tanamannya ini batangnya keras, nah itu ya, itu bisa mencegah terjadinya longsor dengan vegetasi, atau bisa juga dibuat si tempat miring itu dibuat sengkedan. Itu juga bisa mencegah terjadinya longsor ya. Oke, setelah menjelaskan mengenai jenis-jenis bencana, nanti kita coba menganalisis bencana di tempat tinggal kalian masing-masing. Ya, di tempat tinggal kalian masing-masing. Di sini. Di sini ya. Oke ya. Lanjut lagi. Di sini ada yang ingin bercita-cita bekerjanya di BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi. Tidak ada. Atau di Basarnas ya, Badan SAR Nasional, atau di BPBD. Nah itu ya, BPBD, kemudian di Damkar ya. Bisa ya. Insya Allah bisa. Karena itu bisa merekrutnya itu dari berbagai jurusan ya. Berbagai jurusan, berbagai universitas ya. Oke, sudah? Kita lanjut ke bencana non-alam. Sudah? Udah ya? Yuk, kita lanjutkan. Bencana non-alam ya. Jadi catatannya poin-poinnya aja ya, jangan dicatat semuanya. Nah, kalau dicatat semuanya pasti banyak. Nah, jadi poin-poinnya aja. Kira-kira dari bencana kekeringan ini kalian tulis aja poin pentingnya. Poin pentingnya itu misalkan kekeringan, keadaan kurang pasokan air, kemudian penyebab-penyebabnya kalian sebutkan.
Oke, lanjut ke definisi bencana non alam ya. Bencana yang non alam ini disebabkan oleh gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi dan juga wabah penyakit. Nah, yang pertama ada kegagalan teknologi ya. Diartikan semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Ini contohnya kegagalan teknologi ini. Contohnya tadi misalkan kesalahan desain atau pengoperasian. Ini misalkan contohnya kebakaran mobil listrik. Ya, ini kebakaran mobil listrik ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Dan bagaimana cara pengatasinya apabila terjadi mobil listriknya kebakar? Yaitu bisa dengan penggunaan ini briket, simut briket ya. Jadi nggak bisa dipadamkan dengan menggunakan air, apalagi apar gitu ya. Itu nggak akan bisa karena dari apinya sendiri atau panasnya itu bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Jadi akan sangat sulit untuk dipadamkan. Ya, dan kalaupun mau menelepon pemadam kebakaran juga percuma gitu ya. Jadi kalian minimal yang punya kendaraan listrik itu ya punya briket atau selimut selimut untuk memadamkannya. Dan kalau misalkan pakai briket juga nggak bisa langsung padam dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ya bisa sampai 3 sampai 6 jam. Hah? Iya, biarin aja. Karena itu kan dari litiumnya ya. Nah, litiumnya itu bisa terjadi panas, kemudian bisa terjadi ledakan. Seperti itu. Jadi ya udah gimana lagi gitu ya. Kayak harus punya asuransi ya. Asuransi kendaraan ya bagi kendaraan listrik. Briketnya tidak. Briketnya itu kuat. Ya, kuat tahan panas. Jadi pada saat di briket itu si apinya nggak akan kemana-mana gitu ya. Itu bisa meminimalisir juga sih. Oke ya, kemudian gagal modernisasi, gagalnya perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Ya tadi ya, contohnya ya suku anak dalam, suku rimba gitu ya, yang dia menolak modernisasi. Nah itu ya, gagal modernisasi. Kemudian pengertian epidemiologi. Suatu ilmu yang mempelajari timbulnya perjalanan dan pencegahan pada penyakit infeksi menular ya, tidak hanya penyakit menular melainkan penyakit yang tidak menular juga, penyakit degeneratif, kanker, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas dan juga sebagainya. Nah, ini ya epidemiologi. Intinya ini bisa terjadi pada siapa saja, tempatnya juga bisa di mana saja gitu ya. Ya karena faktor-faktor ini ya. Dan yang terakhir wabah penyakit. Ya, wabah penyakit itu kejadian penyakit pada daerah yang luas dan terjadi pada banyak orang. Ya, contohnya COVID-19 ya. Oke, yang terakhir bencana sosial. Nah, nanti dari kalian sudah tahu jenis-jenisnya, nanti kita analisis ya di tempat tinggal kalian masing-masing. Kalian analisis bencana apa yang kira-kira berpotensi terjadinya di tempat tinggal kalian masing-masing dan bagaimana upaya penyelamatannya. Ya, upaya atau meminimalisirnya seperti apa, ya. Silakan nanti dianalisis, kemudian nanti dipresentasikan hasil analisisnya ya. Nanti Bapak minta beberapa aja ya, beberapa orang untuk menganalisis daerah tempat tinggalnya ya.
Baik, yang terakhir, bencana sosial. Sudah? Bencana sosial itu tadi contohnya apa? Konflik sosial dan teror ya. Konflik sosial dan juga teror. Nah, ini konflik sosial ini biasanya terjadinya itu di daerah atau tempat-tempat yang padat penduduk ya, padat yang penduduknya padat, kemudian multikultural ya, dari berbagai macam jenis suku bangsa. Nah itu biasanya potensi untuk konfliknya itu sangat besar ya, perang suku gitu ya, perang antar suku, perang antar antar wilayah gitu ya. Termasuk tawuran juga kayaknya ya, antar sekolah. Nah, itu juga bisa terjadi konflik sosial ya. Tawuran antar sekolah. Oke, lanjut ya, terakhir. Nah, ini ya bencana sosial tadi ya sudah dijelaskan bahwa bencana sosial itu bisa terjadi karena disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok, komunitas, dan juga teror ya. Nah ini biasanya disebabkan karena adanya perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kuasa, atau sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Nah ini makanya konflik ini sangat berbahaya ya, karena bisa memecah belah negara ya, kalau tidak diselesaikan dengan cepat ya. Makanya ini harus segera diselesaikan. Contohnya konflik Aceh ya, waktu itu gerakan Aceh Merdeka. Nah ini harus segera diselesaikan. Makanya ada perundingan Helsinki, perundingan yang penyelesaian yang dilakukan, dan alhamdulillah ternyata bisa diselesaikan ya. Oke, yang terakhir ada teror. Ya, usaha menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman oleh seorang atau golongan. Ya, kalau di kita ada gak teror? Tidak ada ya. Biasanya ini contohnya dilakukan oleh seseorang atau golongan ya. Contohnya misalkan ada ISIS ya. Nah ini bisa menyebabkan teror. Oke, itu ya 3 jenis-jenis bencana ya. Oke, nah sekarang kalian coba menganalisis dari bencana yang tadi sudah dijelaskan. Ini sebenarnya masih ada lagi ya upaya penanggulangannya nanti. Atau mau dijelaskan dulu? Ya, dijelaskan dulu aja ya, biar nanti kalian tahu cara penyelesaiannya seperti apa. Oke, di sini bisa ada siklus yang namanya siklus terjadinya bencana. Jadi siklus itu banyak, ada siklus air, ada siklus batuan, dan juga ada siklus bencana. Bagaimana bencana itu bisa terjadi pada saat sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Oke, kita lihat dulu ya. Nah ini ya, pada saat terjadinya bencana, nah di sini ada siklusnya ya. Nah, pada saat terjadinya bencana, tentunya di sini ada yang namanya ancaman. Ya, bencana ini bisa muncul di mana saja. Makanya ini ada yang namanya ancaman. Kemudian dari adanya ancaman juga bisa timbul yang namanya kerentanan. Kerentanan itu
peluang untuk bisa terjadinya suatu bencana. Nah, kemudian masuk ke resiko bencana, ada pemicu dan jadilah terjadi bencana. Ya. Nah, di sini terjadinya suatu bencana. Kemudian di sini ya ada komponen-komponennya. Oke, kita jelaskan dulu ya. Yang pertama ada tadi ya, ada ancaman. Ancaman ini istilahnya itu ada namanya hazard ya. Hazard ini sebuah kondisi yang sangat berbahaya ya, yang mengancam dan juga memiliki potensi menyebabkan korban jiwa atau kerusakan atau kerugian. Kalau kita lihat sekolah kita ini kira-kira ada gak ancaman? Ancaman. Bisa potensi terjadinya suatu bencana. Ancamannya apa? Longsor, apalagi? Kekeringan, oke, gempa, bumi, ya. Letusan gunung bisa? Bisa, karena kita dekat dengan Gunung Salak, ya, Gunung Gede, itu bisa terjadi ancaman. Nah, itu terjadi ancaman. Ya. Longsor, ini samping kita ya, patahan, gempa, kebakaran, ya, itu ancaman. Oke, kemudian kapasitas. Kapasitas itu potensi yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, atau masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah atau mengurangi siap siaga menanggapi dengan cepat pemulihan dari suatu kedaruratan dan juga bencana. Tadi potensinya ancamannya sudah ada ya. Nah, kita juga harus punya yang namanya kapasitas. Kalau misalkan terjadi gempa, berarti kita harus tahu di mana jalur evakuasi, kemana kita harus pergi. Ya, pintunya harus tahu di mana. Kemudian titik kumpulnya harus tahu ya di mana. Itu misalkan pada saat terjadi gempa ya. Kemudian kalau misalkan terjadi kebakaran, harus tahu nih ada alat pemadamnya di mana. Kemudian titik kumpulnya juga di mana, evakuasi di mana. Kayak gitu ya. Seperti itu kapasitas. Kemudian ada kerentanan, sekumpulan kondisi akibat keadaan faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana atau area geografis. Mungkin akan terganggu oleh dampak bahaya tertentu dan dekat dengan daerah rawan bencana. Nah, jadi kerentanan itu apa? Faktor keadaan, faktor fisiknya, sosialnya, ekonomi, dan juga lingkungan. Kalau kita lihat, daerah kita ini daerah kapur. Ya, nah itu faktor kerentanan itu yang menyebabkan bisa terjadinya satu kekeringan. Ya, karena kita daerahnya kapur, maka bisa terjadi potensi kekeringan. Selain itu kesulitan air dan yang lainnya. Karena kita ini daerahnya ini berada di daerah kemiringannya yang cukup curam, maka bisa terjadi longsor. Nah, itu kerentanan. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan resiko ya, besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah dan juga waktu tertentu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini resiko. Besarnya kerugian, kemungkinan terjadi korban manusia. Kerusakan, nah ini resikonya bisa kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, ini ancaman. Ya, jenis ancaman tadi ya. Gempa, tsunami, ini ancaman-ancaman yang bisa terjadi. Nah, nanti kalian analisis ancaman yang terjadi di tempat tinggal kalian masing-masing. Kira-kira ancamannya yang mana aja nih? Ya. Gempa kah? Tsunami kah? Ya. Ada yang rumahnya dekat dengan pesisir laut? Ada yang di pantai pelabuhan? Nah, ini nanti ya, Akli berarti ditulis nanti ancamannya tsunami gitu ya. Oke. Longsor, gerakan tanah ya.
banjir. Nah, ini kalau rumahnya di Jabodetabek, Jakarta khususnya ya, Jakarta, Tangerang, Bekasi, jangan lupa ini dicantumkan banjir ya. Pak, rumah saya mah nggak pernah Pak, walaupun di Jakarta saya nggak pernah kebanjiran. Jadi ya Jakarta Selatan itu masih aman lah ya. Kalau udah di Jakarta Utara, wah, potensi banjirnya cukup besar. Nah, epidemi penyakit tanaman atau hewan, ya, kecelakaan transportasi industri, ya apakah ini potensi juga? Pak, rumah saya dekat dengan kawasan industri. Nah, berarti di situ apa tuh potensinya? Nah, pabrik berarti bisa terjadi yang namanya epidemi ya, penyakit gitu ya, sesak napas dan yang lainnya. Ya. Ya, Pak, rumah saya dekat dengan Bantar Gebang. Nah, berarti potensi ancamannya apa gitu ya. Nah, bandara. Nah, berarti yang mana nih kira-kira ancamannya? Teknologi ya? Kecelakaan transportasi bisa ya? Oke. Oke ya. Pak, rumah saya di Jakarta sih potensi konfliknya juga tinggi ya. Kalau polusi suara maksudnya apa? Polusi suara. Polusi Suara. suara. Polusi suara ya misalkan kalau rumah kalian dekat dengan jalan raya, dekat dengan bandara, dekat dengan ya stasiun kereta, itu ada bencana ancaman polusi suara ya. Hah? Masuknya kemana? Ya bisa ke sini juga lah, bisa teknologi aja atau sosial juga bisa. Salah dimasukkan ya, ditambahkan bisa. Oke, lanjut ya. Kapasitas dan kerentanan tadi sudah ya, sudah dijelaskan. Ini kekuatan bangunan struktur, jalan, jembatan terhadap ancaman bencana. Kalau di sekolah kita, kalau untuk rumah, jalan, nampaknya aman ya. Insya Allah aman karena bangunannya bangunan baru. Nah ini biasanya bangunan-bangunan yang sudah lebih puluhan tahun gitu ya. Bahkan sampai ratusan tahun. Ya, seperti itu. Kondisi demografis, jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat terhadap ancaman bencana. Nah ini juga bisa nih. Kemampuan finansial masyarakat untuk menghadapi ancaman di wilayahnya. Ya, itu untuk kapasitas. Jadi upaya untuk pencegahannya ya. Oke, kemudian risiko. Jadi bisa dilihat di manajemen risiko. Risiko itu biasanya dihitung secara matematis. Merupakan probabilitas dari dampak suatu bencana. Nah, ini contoh. Kita dilihat dulu ancamannya. Tadi kan ancamannya bisa terjadi bencana apa aja nih yang bisa terjadi ya. Ancaman. Dikali kerentanan. Kerentanan itu bisa dilihat dari faktor apa? Fisik, jalan, rumah, bangunan pokoknya ya. Nah, di sini ada kapasitas. Kapasitas itu tadi apa? Upaya meminimalisirkan ya terhadap terjadinya suatu bencana. Ya. Maka kita lihat, kita jumlahkan antara ancaman dengan kerentanannya, kemudian kita bagi dengan kapasitasnya. Semakin tinggi kapasitasnya, maka ancamannya akan semakin sedikit atau kerentanannya juga akan semakin sedikit. Maka resikonya akan semakin kecil ya. Kalau kalau kapasitasnya tinggi ya. Tapi kalau kapasitasnya ternyata rendah, maka resikonya akan semakin tinggi atau semakin besar ya. Contoh, Albayan ini rentan terjadinya misalkan longsor. Ya. Maka kalau kita lihat kapasitasnya ini sangat banyak, sangat tinggi, contohnya misalkan Albayan bangunannya kuat. Kemudian sudah di benteng gitu ya, maka akan sangat kuat. Nah, itu bisa terjadi resikonya mungkin akan kecil gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti silakan kalian analisis seperti apa di tempat tinggal kalian ya.
Nah, ini contohnya manajemen risiko. Kita lihat. Nah, ini kapasitas itu berarti tadi ini ada helm, pakai helm. Berarti ini pelindung ya. Pelindung kapasitas itu. Kerentanannya dilihat. Ini resikonya ya, resiko tikus ini bisa kejebak atau enggak gitu ya. Hazardnya ini apa, bencananya ya, bencananya. Nah, ini jadi bisa jadi bencana nih. Apa ini? Jebakan ya, jebakan tikusnya. Nah, ini kerentanannya ini ininya. Umpannya ya. Kerentanan. Nah, kerentanan ya. Nah, ini bisa kejebak. Nah, tapi kalau misalkan tikus ini punya kapasitas yang tinggi, misalkan dia punya helm, kemudian punya tembakan atau apa gitu ya, semakin lengkap penyelamatannya, baju anti jebakan misalkan ya. Nah, maka si tikusnya ini juga akan selamat nanti ya. Seperti itu kira-kira ya ininya. Penjelasannya. Oke, nah sekarang kita coba kita coba silakan kalian menganalisis di tempat tinggal kalian, kira-kira ancamannya apa aja di tempat tinggal kalian dan kapasitasnya apa yang sudah dilakukan. Ya. Misalkan di daerah kalian, Pak, saya sudah ada alat, misalkan kalau misalkan terjadi gempa ada alat atau sirine tanda adanya gempa misalkan ya, atau tanda adanya tsunami. Nah, itu misalnya masuknya ke kapasitas gitu ya. Kayak gitu. Oke, silakan dikerjakan ya di buku kalian masing-masing. Oke ya, silakan kalian tuliskan mulai dari ancamannya dulu ya. Ancaman di tempat tinggal kalian masing-masing. Sebutkan nama daerahnya di mana, tempatnya di mana, kemudian tuliskan juga ancaman terhadap bencananya. Yuk, silakan ditulis. Tuliskan dulu ancamannya ya, jenis ancamannya di tempat tinggal kalian masing-masing. Sok, sekarang kalian tuliskan dulu jenis ancamannya. Ayo, silakan mulai. Yang tidur silakan bangun, kemudian dikerjakan. Ayo, ayo, ayo. Siapa ini? Hei, ayo. Mulai dikerjakan. Ayo, tulis ancamannya apa? Tempat tinggal kalian. Ini banyak nih ancamannya nih. Pak, saya tidak ada di sini. Ancamannya mau ditulis, tambahkan boleh ya. Sok. Tuliskan nama daerah, tempatnya, kemudian tuliskan dulu ancamannya. Nah, nanti kerentanan ya, setelah ancaman kita tuliskan kerentanan. Kapasitas atau kerentanan. Nah, ini contoh misalkan misalkan kalau bencananya banjir misalkan ya, banjir. Maka kapasitasnya apa nih yang sudah dilakukan? Upaya pencegahannya. Ya. Jadi nanti ada ancaman dan juga ada upaya pencegahannya ya. Ya. Nanti setelah ancaman ada kerentanan dan juga kapasitas. Kapasitas nanti, jadi ditulis dulu ancamannya, kemudian nanti kapasitasnya apa yang harus dilakukan dan juga yang sudah dilakukan gitu ya. Yang harus dilakukan dan yang sudah dilakukan. Jadi ada persiapan apa yang harus dilakukan gitu ya pada saat terjadi bencana ini di tempat tinggal kalian. Seperti itu. Pak, saya sering terjadi konflik. Nah, berarti apa? Pak, di lingkungan saya sering terjadi tawuran.
antar pelajar, antar geng motor misalkan. Nah, berarti harus apa? Maling bisa ya, sosial juga. Maling ya. Kalau di daerah atau tempat tinggal kalian banyak maling, rawan gitu ya. Nah, itu berarti tulis ya. Apa nih kira-kira? Ya. Sok, silakan ditulis. Ayo, ayo, ayo. Udah belum? Udah. Oke, nah sekarang sudah ya? Ancamannya sudah? Oke, sekarang kita coba analisis. Kalau sudah ditulis, nah silakan kalian buat kapasitasnya ya, dan juga kerentanannya. Nah, kenapa bisa terjadi ancaman? Kayak tadi, kenapa bisa terjadi banjir? Nah, itu berarti kerentanannya apa? Kenapa bisa terjadi banjir? Pak, di tempat saya itu karena yang pertama, daerahnya itu dialiri oleh sungai, Pak. Pak, daerah saya itu tidak ada daerah resapan airnya, Pak. Pak, daerah saya karena sering masyarakatnya itu buang sampah sembarangan. Nah, itu masuk kerentanan. Nah, kemudian kapasitas upaya penyelesaiannya harus seperti apa? Ya. Nah, semakin banyak kapasitasnya maka akan dampak resikonya akan semakin kecil ya. Ya, sok ditulis dulu kerentanannya. Kalau tadi kalian menuliskan banjir, berarti apa penyebab-penyebab terjadi banjirnya? Kalau gempa disebutkan. Kenapa bisa terjadi gempa? Ya. Nanti Bapak pilih beberapa siswa untuk menjelaskan ke depan ya. Mengenai ancaman di tempat tinggalnya, kemudian kerentanannya apa aja, dan juga kapasitasnya. Apa yang harus atau apa yang butuh dilakukan ya oleh warganya kah atau oleh pemerintahnya seperti apa ya. Ayo sambil dikerjakan semuanya. Siapa yang tempat tinggalnya yang ancamannya lebih dari 5? Ada gak? Yang lebih dari 5, baik itu ancaman fisik, non alam, ya, alam, non alam dan juga sosial. Ayo silakan. Siapa yang lebih dari 5 ada gak? Ancamannya? Nah, Suradir ya. Hah? Oke, sudah? Dituliskan juga kerentanannya ya. Tuliskan kerentanannya dan kapasitasnya upaya penyelesaiannya. Oke ya, kita coba. Sudah selesai semuanya? Sudah ya, kita coba pilih. Nanti dijelaskan di depan ya dampak dan yang lainnya. Silakan Aulia Azam. Jelaskan ya, Azam ancamannya, kerentanannya dan juga kapasitasnya di depan. Di sini ya dijelaskan. Disebutkan daerahnya, tempat tinggalnya di mana, alamatnya di mana, kemudian dijelaskan ancamannya apa aja, kerentanannya apa aja, dan kapasitasnya apa yang perlu dilakukan, diceritakan ya, dijelaskan. Jadi untuk daerah saya tinggal di daerah Bekasi, di perumahan wisata. Dan untuk ancaman sendiri di daerah dekat tempat tinggal saya, yaitu yang pertama ada rentan terhadap hidrometeorologi atau rentan terhadap kekeringan dan banjir. Tapi bagaimana kapasitas yang dilakukan, yaitu di perumahan saya sendiri memiliki sistem irigasi yang baik sehingga
jika terjadi banjir, jika terjadi curah hujannya tinggi, tidak akan terjadi yang namanya banjir. Yang selanjutnya adalah ancaman dari adanya kekeringan. Jika dan kapasitas yang dimiliki itu adalah bagaimana pengelolaan cadangan air yang baik oleh perumahan saya. Jadi selama musim kemarau maupun musim hujan, karena memiliki sistem irigasi dan cadangan air yang baik, jadi jarang terjadi bencana itu. Oke. Dan ancaman selanjutnya adalah sering terjadi juga kadang-kadang ada namanya begal. Begal, oke. Begal. Atau di rentan terhadap konflik sosial. Dan bagaimana kapasitasnya karena saya tinggal di perumahan, jadinya karena adanya sistem pengamanan seperti satpam dan lain-lain, jadinya kasus-kasus tersebut jarang ada. Tapi sekali ada, tapi karena adanya sistem keamanan yang baik, selalu patroli 24 jam, jadi keamanan tersebut jangan terjadi dengan kapasitas yang baik. Oke, baik. Terima kasih Azam ya atas penjelasannya. Beri tepuk tangan. Oke ya. Baik, itu ya upaya penyelesaiannya yang sudah dilakukan dan yang perlu atau yang butuh dilakukan. Bisa juga ya, kalian bisa berpendapat, Pak seharusnya seperti ini Pak. Boleh ya ditambahkan. Baik, selanjutnya Labib. Silakan Labib. Ceritakan. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tinggal di daerah Serang Banten dan ancamannya ada dari geologis ini ada dua, yaitu gempa dan letusan gunung berapi. Itu dikarenakan daerah kerentanan itu karena dekat daerah Banten itu dekat sama Gunung Krakatau. Oke. Ada Gunung Anak Krakatau. Betul, ada gunung. Dan kapasitasnya itu karena ini letusan gunung berapi dan gempa, jadi nggak bisa diisi dan satu yang bisa dilakukan cuma menguatkan bangunan rumah dan menyiapkan lahan kosong kalau terjadi bencana itu. Oke. Yang kedua adalah bencana teknologi. Karena saya rasa di dekat daerah Cilegon dan dekat rumah saya, kompleks sendiri, maka ada pabrik kecap gitu masalah. Oke. Itu bisa ada kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya mesin bandak, dulu pernah, cuma nggak ada di rumah saya. Nah, cara yang bisa dilakukan itu pertama adalah dengan menjaga sumber air agar kalau terjadi ledakan bisa dipadamkan segera. Yang kedua, dilakukan sosialisasi kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang lebih lanjut dan mencegah hal itu terjadi. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Labib. Oke. Ada lagi yang mau? Oke, selanjutnya. Silakan. Oke. Hiban ya. Hiban akan menjelaskan gimana ancamannya di tempat tinggalnya ya. Ya, silakan dijelaskan. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang Tempat tinggalnya dulu. ancaman di daerah saya. Oke. Di Saya mana? tinggal di Tangerang Selatan, di Pamulang lebih tepatnya. Oke. Di dekat rumah saya Ancamannya. ada ancaman teknologi, yaitu kecelakaan transportasi. Oke. Karena di sana ada jalan tol. Jadi rumah saya itu dekat jalan tol. Oke. Nah, di daerah gerbang jalan tolnya itu sering macet, jadi sering dicelakaan juga. Situ jalan kecil lah. Terus kapasitasnya ya itu ada jalannya cuma ya kecil. Kapasitas itu kan upaya gimana meminimalisir misalkan tadi kecelakaan ya. Nah, seperti apa? Misalkan adanya lampu penerangan jalan. Nah, itu juga bisa jadi kapasitas ya. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, gitu ya, kayak gitu. Dan menurut saya kapasitas itu harusnya di situ jalannya digedein, jadi biar nggak macet sama Oke, diperlebar. mungkin Ya. bisa meminimalisir kecelakaan. Oke. Sama sistem lalu lintas yang harus diperbaiki karena di situ sangat amat macet. Oke. Sangat amat ya berpulau kecelakaan. Oke. Mereka semuanya. Siap. Ada lagi? Ayo, Al-Farabi. Silakan.
Ayo, silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Jakarta Timur. Ancaman di rumah saya cukup dikit. Oh, dikit. Ada maling, Maling. tawuran, teriakan bocil, jamret, sama Banjir? banjir. Banjir. Terus alasannya ya ini banyak maling tuh karena di Jatim tuh emang banyak tren basis Jakarta Timur ya. Habis itu sama sering ada pertengahan antar desa Pak. Oke. Jadi di tempat saya tuh ada 3 desa paling kuat nih Pak. Ada desa saya, desa stasiun, sama desa sebelah Pak. Yang sebelah udah pada itu hancur Pak kajiannya Pak. Soalnya kemarin kalau nggak salah itu 2 pimpinannya kebacok, dua-duanya meninggal Pak depan stasiun Pak. Habis itu kalau maling tuh rumah saya sebenarnya tuh udah dikunci total nih Pak malam-malam. Tapi karena mungkin kewawasan rumahan itu dia malingnya pagi-pagi kalau nggak siang Pak. Terus di waktu-waktu lenggang lah. Kalau nggak rame, antara rame banget atau lenggang. Kayak ini pas waktu berangkat sekolah itu ada orang berempat ambil 3 mobil Pak. Oh. Dalam waktu bersamaan itu Avanza, Innova, apa gitu. Itu 3-3-nya keluar nggak ada yang sama sekali, nggak bisa saking ramainya. Saking ramainya. Kan Ya? saya juga di rumah saya ada SD sama SMP ya, sama TK. Itu di situ ramai banget di situ, soalnya numpuk. Habis itu banjir. Oke. Sebenarnya ini kan kalau jadi perumahan saya tuh agak lumayan gede ya Pak. Jadi ada rumahnya yang agak rendah. Terus kalau masuk ke yang saya tuh agak naik dikit. Sebenarnya di saya banjirnya agak jarang nih Pak. Tapi yang di luar saya, wah itu kalau sekalinya hujan bisa segini Pak. Bisa selutut ya? Selutut, bisa Oke. selutut. Oke. Kapasitasnya seperti apa? Upaya pencegahan atau peminimalisirkan seperti apa? Oh iya, teriakan bocil tuh Pak. Itu jadi saya tuh setiap ke masjid itu saya jadi nggak mau ke masjid Pak. Gitu. Jadi kayak bikin ibadah saya lancar gitu Pak. Saya setiap ke masjid tuh rasanya darah saya naik. Gitu. Jadi tuh saya bukan masjid. Mereka awalnya tuh depan masjid Pak. Saya nggak peduli kan. Masuk sholat, rakaat kedua dia masuk, teriak di dalam, bercanda. Habis itu pas pengen assalamualaikum mereka kabur Pak. Setiap hari kayak gitu Pak. Saya jadi malas sholatnya Pak. Jangan sampai Tapi ya. alhamdulillah saya masih sholat Pak. Walaupun kadang di rumah. Oke. Sekarang upaya ininya, kapasitasnya seperti apa? Kapasitas yang mana dulu nih Pak? Semuanya. Yang maling dulu ya. Ya. Maling. CCTV udah banyak nih. Tahu Pak, semuanya udah lakuin tapi nembus terus. Tembus terus ya. Atau bisa jadi malingnya itu emang orang terdekat gitu ya. Bisa jadi kayak ada intelnya gitu Pak. Misalnya kayak tukang koti masih tahu ini orang banget kerja jam berapa. Terus ini orang nggak ada. Iya. Iya. Ini orang mau diketawain. Ya benar-benar emang kayak gitu. Emang kayak Sudah gitu. terorganisir ya. Jadi ini orang nggak ada di rumah jam berapa. Terus dia bisa datang kan. Saya sih di maling pernah sekali doang. Tapi langsung ketahuan sama tetangga saya Pak. Langsung manjat pagar terus bawa golok Pak tetangga saya. Ditangkap deh, dibukin. Oke. Oh tetangga saya depan saya itu 3 kali Pak. Jadi 3-3 siang-siang, 3-3 motor. Oh. Habis itu kucing dia pernah diambil juga Pak. Oh. Terus sepupu saya juga itu burungnya diambil Pak, burung lumayan tuh 2 jutaan Pak. Itu nggak tahu burung apa itu. Asen banget Pak, dia kan omnya bapaknya investasi ya Pak. Habis itu tiba-tiba diambil burungnya itu kasihan banget Pak. Apa? Pencegahannya ya? Ditingkatin kali ya pemerintah ini. Oke. Mungkin persebaran apa? Ekonomi, ini gara-gara pasti ekonomi kan. Tapi bansos dibanyakin kayak gitu biar orang pada kayak gitulah,
bikin nama terus hilangin aja itu makanan bergizi kalau benar. Iya. Anak-anak juga pada nggak makan kan? Iya. Betul, betul. Racunan, Nah, sekarang yang banjir seperti apa? banjir. Itu lebih Terakhir. ke apa warga saya nggak sadar sih Pak. Ini kayak buang sampah sembarangan. Itu dibersihin. Soalnya kalau dibersihin, sampah dari desa sebelah masuk lagi. Nah, Jadi kayak percuma gitu Pak. Soalnya kan itu kalinya panjang banget. Soalnya saya dikelilingin ada kali dari pasar sama BKT Bapak, BKT kan gede banget. Itu sih nggak masalah. Itu yang bikin nggak banjir. Sebelum BKT dibersihin kan, itu yang sampai saya juga kena tuh Pak. Saya sampai segini pernah, tapi udah nggak. sebelum ada BKT ya. Sebelum BKT di Riwak. Hmm. Apa lagi? Tawuran. Tawuran. Ini itu mungkin polisi lebih banyak patroli di situ apa? Karena di perumahan saya hampir gak ada polisi Pak. Oh gitu. Dia numpuknya di perumahan saya kayak pengen ke Menteng gitu ya Pak. Pengen ke Tebet. Jadi awalnya numpuk di situ karena pada awalnya tuh dulu kan sepi. Jadi polisi kayak nggak ngapain. Jadi mereka pindah ke Tebet. Tapi ternyata sekarang dibutuhkan ya Pak. Jadi pas kayak itu, pas ada tawuran malah yang nangkep warga. Habis itu besoknya tetap, apalagi pas Ramadan tuh. Setiap malam itu Pak, setiap malam tuh tawuran. Mulainya jam 1-an gitu. Ya, biasanya, tapi jarang sih ada Pak Media. Pernah upaya banyak yang polisi. Banyak yang polisi di situ. Oh, teriakan bocil. Itu saya saranin orang tua jangan lepas anaknya ke masjid lah. Tahu aja dong. Kalau perlu didampingi harusnya Iya. ya. Jadi Nih, kalau ada perlu orang tua dampingin, didampingi gitu ya. diajarin jangan risih. Iya, betul. Makanya bukan malah didiemin doang. Mandangin kalau bisa. Oke ya. Itu aja sih Pak. Oke, cukup ya. Baik. Terima kasih Alfarabi ya. Satu lagi, ada yang ingin? Satu lagi. Ayo, tadi kan udah di daerah mana tadi? Di Jawa. Sekarang yang di luar Jawa, di luar Jawa. Di luar Jawa. Imam ya? Imam di mana Imam? Batam. Ya, coba sini Imam. Ayo. Ceritakan ya, Mam. Diceritakan. Tadi kan di Jawa udah ya, kayaknya banyak ya di Jawa. Ayo. Semangat, Mam. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di daerah saya terus di Batam. Di Batam ya? Ya Pak. Oke. Masalahnya yang pertama itu ini Pak, ekonomi. Ekonomi, oke. Terutama ekonomi bagian masyarakat di daerah saya itu banyak yang pengangguran Pak. Oke. Pengangguran. Karena kekurangan. Jadi di daerah saya di Batam itu lowongan kerja itu banyak Pak. Tapi itu orang-orang yang masuk di lowongan kerja itu bukan yang di daerah Batam Pak. Lebih banyaknya di luar Batam itu datang ke Batam. Jadi yang daerah yang masyarakat aslinya nggak dapat pekerjaan. Itu doang sih Pak yang kita tahu. Oke. Jadi lapangan kerja pengangguran aja ya, berarti permasalahannya ya. Ada lagi bencana fisik, ada tidak? Saya juga banyak nganggur tuh Pak. Banyak nambah. Siap. Paling Udah, itu, Pak. itu aja. Ya. Hah? Fisik. Fisik apa? Banjir Pak. Banjir. Oh, banjir juga. Ya, Pak. Karena apa tuh banjirnya? Apa karena curah hujan atau aliran sungai? Ini Pak apa? Selalu apa? Dan apa sih? Sungai, aliran sungai. Pak penyiman apa sih?
tempat penyimpanan. Parit Pak. Oh, Pak. Iya Pak, terlalu sempit Pak. Jadi air yang dari parit itu naik. Oke. Itu doang Pak udah. Oke. Jadi ada dua ancaman ya. Ya. Upayanya gimana nih kira-kira? Yang harus Upaya, dilakukan nih kapasitasnya seperti apa? Tadi kalau dari pengangguran. yang pengangguran tuh Nah, tadi banyak warga luar masuk ke Batam yang akhirnya warga Batamnya sendiri tidak kebagian lapangan kerja gitu ya. Susah gitu ya. ya, Nah, itu gimana tuh kira-kira? ya ini aja Pak apa cari kerjaan di luar aja di Batam. Oke, jangan masuk gitu ya. Kalau Ya. bisa cari pekerjaan di daerah masing-masing. Ya. Oke, yang untuk Kedua, banjirnya? itu Pak apa paritnya di Oke, drainasenya dilebarin ya, diperluas. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Imam ya. Oke ya, jadi itu tadi ancaman di tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, sama di rumah Bapak juga di kota ya, itu juga sama ada ancaman ya, ancamannya cukup banyak. Nah, yang pertama, ancaman yang pertama itu kalau di sana itu ini apa? Sampah ya. Jadi di sana itu kenapa sampah itu sangat menumpuk gitu ya? Ya karena yang pertama petugas sampahnya kurang. Jadi di sana tuh sangat sedikit sekali untuk mau menjadi petugas sampah gitu ya. Jadi akhirnya banyak sampah di mana-mana gitu ya, yang tidak terangkut ya. Nah, itu kemudian yang kedua selain masalah sampah juga ada masalah kerawanan ya, kejahatan. Nah, ini juga sama tadi ya di wilayah Jakarta. Di sana juga ternyata banyak kejahatan, emang banyak ada di mana-mana ya. Nah, ini juga harus menjadi fokus pemerintah juga tentang keamanan, karena keamanan sendiri kan kalau misalkan daerah kita aman ya kita juga enak nyaman gitu ya. Kalau misalkan tidak aman ya kita jadi nggak tenang gitu ya. Nah, untuk masalah sampah, nah sebaiknya harus ada pemilahan sampah, mana sampah kering, mana sampah basah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, agar yang bisa didaur ulang itu sampahnya itu bisa langsung didaur ulang gitu ya. Kalau misalkan bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan selain pupuk bisa dijadikan untuk kalau misalkan plastik dan yang lainnya itu bisa dijadikan kerajinan gitu ya, seperti itu. Nah itu ya. Kemudian yang kedua tadi keamanan sendiri ini penting ya. Mungkin diadakan lagi yang namanya ronda malam. Karena kan sekarang kayaknya udah jarang ya orang-orang mau melaksanakan ronda ya, keliling-keliling kampung gitu ya. Kalau di kampung itu ada jadwalnya misalkan siapa aja nih hari Senin sampai hari Minggu. Nah itu harus diadakan lagi ya, keliling-keliling gitu ya kampung biar lebih aman. Malingnya siang. Ya, berarti harus ada 2 shift ya, shift siang dan shift malam gitu ya. Yang ini aja, jadi kita ngegaji ya satpam bisa tuh ya, digaji gitu ya oleh warga gitu. Nah, bisa juga untuk ini jadi buka lapangan kerja ya, keamanan. Nah, seperti itu di tempat tinggal Bapak ya. Nah, jadi yang pertama apapun ancamannya, tetap kita harus mempersiapkan kapasitasnya ya. Dan meminimalisir kerentanan-kerentanan yang bisa terjadi. Nah, kayak gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah nanti pertemuan berikutnya kalian ini ya buat poster. Nah, nanti buat posternya seperti ini contohnya. Nah, ini. Nah,
Jadi dibuat rencana mitigasi gempa. Nah ini ya, rencana mitigasi gempa. Nah, jadi dibuat poster dan tulisannya ya, poster dan tulisannya. Ini juga nanti poster ini bisa ditempel di tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang ancaman bencananya itu tinggi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai upaya mitigasi ya, upaya pencegahan. Nah, ini contoh rencana mitigasi gempa bumi. Nah, kita lihat sebelum gempa. Nah, sebelum gempa itu kita bisa memasang parabot yang berat pada tempatnya. Nah, jadi hati-hati nih ya, kalau misalkan kalian rumahnya sering terjadi gempa, nah ini harus disesuaikan ya, disesuaikan barang-barangnya. Kemudian mengetahui jalur dan lokasi evakuasi. Nah ini penting nih. Kalau misalkan kalian berada dimanapun, kalian harus tahu tempat evakuasi atau jalur evakuasi. Kalian misalkan lagi jalan-jalan di mall, kalian harus tahu mana titik kumpulnya, mana jalur evakuasinya. Nah itu harus bisa menganalisis seperti itu ya, dimanapun. Nah ini ya, sebelum terjadinya gempa. Ini kalau gempa ya. Nanti kalian bisa buat bencana-bencana yang lain ya. Bisa tadi bencana fisik, bisa bencana non alam, dan juga bencana sosial, betul. Nah kemudian saat gempa. Nah ini sebelum, kemudian pada saat gempa. Ini kalau misalkan tiba-tiba ya, gempanya tiba-tiba dan lumayan lama. Nah berarti kalian harus langsung tanggap. Nah, yang pertama, kalau misalkan kalian berada di lantai atas, lantai 3 ke atas gitu ya, kalian langsung berlindung di bawah meja ya. Kalau misalkan berada di lantai atas ya, menjauh dari dinding dan kaca yang dapat jatuh. Nah ini ya, kaca, ini harus langsung waspada ya. Kemudian keluar menuju ke area terbuka. Nah ini langsung ya, kalau misalkan seperti kita di lantai bawah ini ya, jadi bisa langsung keluar gitu ya. Kemudian setelah gempa, sesudah gempa, lihat menghindari bangunan yang rusak. Nah ini ya, menghindari bangunan yang rusak sesudah gempa ya. Kita bisa melihat mana bangunan yang, apakah bangunan ini setelah gempa terjadi kerusakan. Nah ini nanti bisa dicek. Ya, apakah kelas kita ini ada bangunan yang retak? Nah, nanti dicek ya kalau misalkan setelah terjadi gempa. Mudah-mudahan tidak ada ya, aman ya. Nah, itu tadi. Nah, ini bisa dibuat di buku gambar A3 nanti ya. Di buku gambar A3 dibuat ya. Nah, Canva boleh nanti. Nah, boleh. Canva aja ya, biar kalian bisa mendesain lebih bagus ya. Oke, Canva ya, nanti di Canva kalian buat tugasnya seperti ini contohnya. Kemudian ya nanti pembagian bencananya dari Bapak ya. Bencananya dari Bapak nanti ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oke, kita buat refleksi dulu ya. Oke ya, jadi bencana itu bisa terjadi di mana saja ya. Jadi bencana itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja.
mengenal waktu, tidak mengenal kapanpun gitu ya. Nah, maka kita harus punya yang namanya tadi upaya atau kapasitas untuk meminimalisir terjadinya gempa. Maka kalian harus bisa merencanakan gitu ya, merencanakan dan juga harus bisa melihat di wilayah sekitar kita itu seperti apa ancamannya dan juga bisa menganalisis kapasitas yang harus bisa kita lakukan ya. Dan itu nanti kapasitas itu bisa kalian buat dan bisa kalian inikan untuk pemerintah setempat gitu ya, ke masyarakat dan yang lainnya ya. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, nanti Bapak akan menjelaskan atau nanti memperlihatkan video ya, salah satu bencana-bencana dahsyat yang pernah terjadi di dunia ya. Bencana-bencana fisik, non alam dan sosial yang pernah terjadi di dunia. Kemudian nanti kalian mempresentasikan tugasnya ya, mempresentasikan tugasnya apa yang sudah dibuat. Nanti kalian jelaskan, presentasikan di depan upaya-upayanya. Nah, nanti poster-posternya ini hasil karya kalian. Ini nanti kita tempel di beberapa titik di sekolah kita ya. Misalkan yang berkaitan ya dengan ancaman di sekolah kita. Misalkan contohnya kayak gempa, kayak letusan gunung, apalagi longsor, kekeringan, apalagi konflik sosial ya, tawuran, kecelakaan, teriakan dan yang lain ya. Nanti bisa kalian tempel ya, bisa di mading nempelnya ya, atau di tempat-tempat yang strategis seperti itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Untuk materi yang sudah kita bahas, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah ya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita evaluasi dulu nih ya. Evaluasi dulu kelas atau peraturan yang akan kita sepakati ya. Baik, nanti kita harus buat satu kesepakatan ya. Kesepakatan, misalkan kesepakatan ini harus kita inikan ya, harus kita sepakati ya bersama-sama. Yang pertama, kesepakatan nanti kita akan membuat organisasi kelas ya. Organisasi kelas. Kemudian setelah organisasi kelas kita buat nanti jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran, jadwal piket nanti kita buat ya sebagus mungkin. Kemudian Bapak ingin mengingatkan juga nih ya bagi kalian yang kan sekarang ini sistemnya ini poin ya. Sistemnya poin. Nah, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa poin ini nanti akan berlaku mulai dari sekarang. Ya, setiap pelanggaran apapun itu akan terekam, akan tercatat. Dan semua guru bisa mencatat, bahkan pembina asrama pun bisa mencatat apa pelanggaran yang kalian lakukan. Nah, setiap pelanggaran itu nanti akan terlihat, baik itu oleh guru-guru ya, dan nanti guru-guru juga bisa memasukkan pelanggaran yang kalian buat. Nah, nanti kalau misalkan pelanggarannya itu akan nyampe ke maksimal, itu biasanya akan diberitahukan ya kepada wali kelas dan juga kepada orang tua, agar nanti kalian bisa mewanti-wanti gitu ya. Nah, maka dari itu, kalian mulai dari sekarang harus bisa yang namanya harus bisa tertib. Itu ya, tata tertib harus ditaati atau disepakati ya. Jangan sampai hanya karena Pak, saya mau pelanggarannya juga cuman kecil dah Pak, sedikit ya, tapi sedikit-sedikit itu kan nanti lama-lama jadi banyak gitu ya pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kemarin Bapak juga ada tuh rame di grup
pelanggaran yang di kelas ini pernah dilakukan. Nah, sahlan, rahasia. Nah, jangan sampai terulang lagi nanti ya. Kayak gitu. Untung itu belum masuk poin. Udah masuk poin belum? Nah, itu belum. Makanya nanti mah nggak bisa ada apa? Ada pemaafan gitu ya. Jadi nanti ya udah dapat poin langsung gitu ya, dicatat jebret gitu ya. Nah, makanya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk bisa saling mengingatkan, intinya mah seperti itu ya. Saling mengingatkan antar teman, antar kelas, apalagi kita di kelas 11 IPS ini ya. Ya harus bisa jadi inilah kalau bisa kelas yang aman, nyaman, tentram, damai gitu ya di kelas ini seperti itu. Dan kita salah satunya ya harus saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan kalau misalkan ada teman yang ingin melakukan pelanggaran. Nah ini ya, ingin melakukan pelanggaran. Ya. Seperti itu ya, bisa ya disepakati ya. Bisa, insya Allah bisa ya. Karena nanti setiap minggunya itu akan ada laporan. Ya, laporan, report tentang poin ya. Iya, tapi kan Bapak sebelum akhir bulan itu kan dari semua itu ya, dari semua semua pelanggaran. Nah, tapi Bapak di sini nanti akan lihat, oh ternyata minggu ini ada nih satu pelanggaran. Nah, Bapak akan mengingatkan, akan memanggil kalau misalkan ada dari kalian yang udah dapat poin. Nah, jadi Bapak harus panggil dan Bapak harus ngobrol gitu ya. Misalkan, oh ternyata ada nih satu anak terkena berkata kasar, misalkan ya. Berkata kasar, kemudian menggunakan celana pendek dan yang lainnya. Nah, itu langsung Bapak akan panggil ya. Dan itu kan nanti akan real time ya, pada saat ada satu kejadian, kemudian dicatat, ya itu langsung masuk. Dan sekarang sistemnya kan langsung gitu ya, langsung ada aplikasinya kayak Google Drive gitu ya, masuk. Ya udah itu jadi catatan gitu ya. Dan poin kalian juga bisa berkurang. Ya, kalau kalian melakukan 100 kan? 100 nanti kan 100 itu gimana caranya harus bisa bertahan gitu ya. Jangan sampai berkurang dari 100 itu. Di sini 100. Ya. 100. Nembus apa? Ya kalau nembus ya berarti udah keluar. Makanya nanti kalau 40 misalnya, Pak, poin saya sudah 40. Oh, ini berarti kalau misalkan sampai 40 terus sampai mid semester ya itu udah masuk ke motivasi ya. Pak, poin saya tetap 100. Oh, itu nanti dapat reward dari Bapak nanti. Kalau misalkan maksudnya kalau tidak terkena poin ya. Tidak terkena poin, misalkan kalian masih tetap 0 gitu ya. Insyaallah dapat reward nanti dari Bapak lah. Hah? Sekarang sudah mulai sistem poin. Ya. Oke gitu ya. Oke. Hah? Bisa. Misalkan Sahlan bukannya bertambah poinnya malah poin plusnya bertambah gitu ya. Jadi minus gitu ya. Itu lebih bagus ya. Enggak bisa. Jadi ya punya tabungan, kayak punya tabungan gitu ya, boleh kan, boleh aja gitu. Misalkan nih Pak, kita kan OSN. Nah, misalkan yang nasional nih itu dapat 25. Nah, terus kan ngelakuin pelanggaran. Ya, misalkan yang ngelakuin pelanggaran misalkan ngerokok atau apa gitu. Itu sedangkan 40 kan Pak, itu langsung ngurang nggak? Jadi langsung ngurang itu apa? Dihitung dulu Pak. Dicatat dulu. Ya, dicatat dulu. Kayak gitu ya. Catat dulu nanti baru poin plusnya yang Firas dapat itu nanti dikurangi ya. Oke ya. Cukup ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa
tidak ada yang terkena ini ya, poin ya. Dan ini kalau misalkan kalian sampai kena poin dan poinnya banyak ya sudah, wassalam gitu ya. Makanya dari mulai sekarang tahan jangan sampai ada yang terkena poin ya. Kata kuncinya apa? Saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Karena Bapak sendiri nggak bisa setiap hari memantau dengan kalian gitu ya, nggak bisa setiap hari berada di asrama atau di sini gitu ya, di kelas seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.